Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi aplikasi Emonep terbaru di tahun 2024. Ya. Tampilan Emonep di tahun 2024 mengalami perubahan, sebagaimana yang dilihat di layar, tampilannya sudah beda. Nah, ini kita akan mengisi bagaimana cara mengisi pertama kalinya ya. Setelah masuk di website Emonep, ya, alamat portalnya seperti ini. Kemudian kita bisa klik di masuk. Ya, silakan masuk user dan passwordnya. Nah, tampilan awalnya seperti ini karena ini belum ada datanya sama sekali, sehingga tampilannya masih seperti ini, belum berwarna ya. Belum ada datanya. Nah, untuk mengisi karena ini sudah di Maret ya, tentu kita akan mengisi terlebih dahulu mulai dari Januari, Februari, dan Maret. Untuk mengisinya, persiapkan data sebelumnya, yaitu data capaian output, data realisasi, yang mana bisa diambil dari data di PPK maupun dari Sakti. Untuk mengisinya, pertama kita masuk di pemantauan ya, kemudian pilih komponen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul kegiatan dan KRO, RO sampai komponen ya. Karena ini level komponen, maka yang muncul adalah sampai di komponen. Seperti ini yang ada di DIPA ya. Kemudian ke ini level komponen kita cari, ternyata di kegiatan 3941 itu ada dua komponen, yaitu komponen 01 dan komponen 002. Ya, komponen ini tergantung daripada satker masing-masing. Sebagai awal kita pilih dulu 3941 komponen 001 ya. Ini gaji dan tunjangan. Kita klik. Nah, ini data-datanya semua ada di atas ya, informasinya silakan dibaca-baca. Targetnya, kemudian komponen provinsi dan lokasi ya, ada semua di atas ini. Silakan dibaca-baca. Kemudian bagian bawah ini sebarang indikator kinerja kegiatan ya. Seberapa kesananya ini harus diisi terlebih dahulu targetnya ya. Sesuai dengan yang ada di DIPA. Kita bisa lihat di DIPA. Nah, seperti ini di DIPA itu untuk informasi kinerja itu terdapat di halaman 1A ya. Bapak Ibu bisa melihat di halaman 1A DIPA ya, semua di situ target-targetnya. Atau kalau bisa juga dilihat di Sakti ya, khususnya di operator komitmen masuk di target kinerja Satker. Nah, di situ sudah ada semua target-target yang ada di situ. Jadi silakan dipilih mau lihat yang mana, bisa di Sakti maupun bisa di cetakan DIPA. Nah, di sini untuk tahun 2024 ada yang baru. Ini yang selalu kedip-kedip ini lokus ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini belum ada, maka ini kita bisa klik ya. Kita klik di lokus. Ternyata di lokus adalah informasi tentang target daripada komponen yang kita pilih ya. Tadi komponen 001. Ini untuk nomor satu ini adalah Satker Induk ya, kantor pusat, kementerian lembaga atau eselon satunya. Seperti ini. Ada juga alokasi dananya ya. Kalau untuk khusus Satker user K8 ya, ini targetnya satu layanan dan pagunya seperti ini. Jadi 15 miliar. Jadi ada informasi target layanan dan alokasi dana kantor pusat eselon 1 dan ada khusus untuk Satker. Jadi kita pilih yang kedua dan Satker yang kita punya. Jadi targetnya adalah satu layanan dan pagunya sebesar ini. Kita kembali ke detail komponen. Nah, tadi di sini satu layanan ya. Kemudian di sini sudah ada ya, sudah otomatis tertarik dari data Sakti ya, informasi pagunya. Setelah itu kita klik simpan. Oke, datanya berhasil tersimpan. Nah, sekarang sudah muncul capaian bulanannya ya. Ini target tahunan ya. Untuk target tahunan diisi terlebih dahulu sebelum mengisi target bulanan. Karena target bulanan tidak akan muncul apabila target tahunan belum diisi. Setelah itu, kemudian kita bisa mengisi capaian bulanan ya, dari Januari, Februari, dan Maret ya. Untuk mengisi data bulanan ini diperlukan data realisasi anggaran, kemudian data realisasi
capaian output-nya, fisik di lapangan. Jadi ada dua, ada realisasi anggaran dan ada realisasi fisik di lapangan. Itu dua komponen itu, dua data itu yang perlu disiapkan untuk mengisi capaian bulanan. Untuk capaian bulanannya kita coba isi di Januari, sudah ada ya. Kita coba dari atas ya, informasinya seperti ini ya. Untuk Satker itu targetnya dua layanan. Itu target RO-nya dua layanan, untuk target komponennya satu layanan ya. Di sini untuk Januari pelaksanaannya, untuk layanan bisa diinput di awal. Misalnya cuma satu layanan, maka dia bisa diinput di Januari. Kita masukkan di Januari satu layanan. Artinya sudah tercapai satu layanan di bulan Januari. Yang ini apa namanya, realisasi opsional ya. Kemudian untuk realisasi anggarannya, nah kita lihat mana yang aktif. Ini yang aktif ya, karena komponen 001 belanja gaji, maka yang aktif adalah belanja gaji. Kita klik di sini. Ini ada parsial, ada kumulatif. Nah, kita bisa isi parsial maupun kumulatif ya. Datanya dari uh, Excel yang telah kita unduh tadi di Sakti. Ada tanya yang ini ya. Komponen 001 gaji dan tunjangan khusus untuk Januari seperti ini. Dan untuk periode ini bulan Januari. Kalau untuk parsial kita input dari periode ini, tapi kalau untuk yang kumulatif kita input dari sampai dengan periode ini, itu bedanya. Artinya kalau sampai periode ini nanti penjumlahan dari awal tahun sampai periode yang sedang dilaporkan. Itu kalau kumulatif sampai dengan periode, kalau yang parsial berarti kita isi sesuai dengan nilai yang di sini. Nah, ini kita coba pilih yang parsial Januari ya. Kita masukkan di sini. Setelah kita isi, kita simpan. Ya, maka akan terisi untuk Januari. Kemudian untuk progresnya, untuk pelaksanaan, di sini kategorinya sudah ditentukan oleh sistem. Ada perencanaan 1 sampai 11%, persiapan ya 11 sampai 2%, pelaksanaan 26 sampai 100%, 100% selesai. Untuk maksud daripada realisasi pelaksanaan ini adalah sudah berapa persen dari progres untuk mencapai satu layanan ini. Nah, karena ini merupakan layanan dan satu, maka setiap satu layang ini dibagi menjadi 12 bulan. Ya, itu capaiannya dibagi menjadi 12 bulan, sehingga itu akan jatuhnya per bulan 8,33% ya. Jadi setiap bulan progresnya itu tercapai 8,33%. Jadi karena ini masih range-nya masih di bawah 11%, maka kita pilih perencanaan. Ya. Kemudian kita geser menjadi 11%. 8,33. Karena ini tidak ada koma, kita ambil saya 8 ya, atau 9%. Untuk statusnya kemanfaatannya, bisa diklik sudah dimanfaatkan karena gaji ya. Dia sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk keterangannya, kita bisa isi, kita lihat di atas ini ya, kita bisa copy ini ya, komponen gaji dan tunjangan bulan, seperti itu. Kemudian untuk permasalahannya, kategorinya apa, kita bisa klik di sini. Apakah anggaran, aparatus, atau apa, kita pilih apa kendalanya. Jika tidak ada kendala, kita bisa klik di sini ya, tidak ada masalah. Nah, keterangannya kita perlu, keterangannya kita bisa isi tidak ada permasalahan. Ya. Di sini untuk bukti dukunnya masih bersifat opsional. Jika ingin dilampirkan boleh dalam bentuk di Google Drive ya, di Drive bisa kita simpan. Kalau untuk gaji ya tentu laporan pembayaran gaji bulan Januari. Kita bisa masukkan di sini. Ataupun ada tautan-tautan untuk foto maupun video-video pelaksanaannya. Untuk saat ini kita belum beri bukti dukun karena masih bersifat opsional. Namun jika Satker menginginkan atau sudah punya buktinya, ingin menambahkan, silakan diisi seperti ini. Isi data-data yang ini. Oke, untuk Januari sudah kita isi. Sebelum kita simpan, saya jelaskan terlebih dahulu di sini realisasi realnya opsional. Misalnya kalau untuk misalnya pengadaan barang ya,
pengadaan barang atau pembangunan. Nah, di sini untuk realisasi realnya kita bisa isi. Misalnya targetnya 100 meter misalnya. Maka di sini pada Januari baru tercapai 20, kita bisa di sini 20. Ya. Satuannya apa meter? Jadi ini bersifat opsional, artinya kondisi yang ada di lapangan untuk menjelaskan bagaimana realisasi fisik ini. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Ini ada perhatian, status pemanfaatan hanya bisa diaktifkan pada status pelaksanaan atau selesai. Oke, jadi status sudah memanfaatkan ini belum bisa kita tandai sudah dimanfaatkan karena masih di kategori perencanaan. Ya, itu bisa dilaksanakan di sudah dimanfaatkan apabila kategorinya berada di tahap pelaksanaan atau selesai. Jadi untuk sementara, meskipun sudah terima manfaatnya, namun karena progresnya belum sampai 26 ke atas, jadi kita tetap pilih belum dimanfaatkan, walaupun sebenarnya sudah dimanfaatkan. Ya. Klik simpan. Capaian fisik hanya bisa diklaim pada status pelaksanaan atau selesai. Oke, nah di sini juga ada kendala, belum bisa diisi satu karena masih dalam tahap perencanaan, artinya belum selesai, ya. Nah, dengan demikian, supaya bisa dimasukkan, kita bisa akali, artinya kita laporkan tetap satu di sini, tetapi untuk eh, kategorinya pelaksanaan kita sudah masukkan di kategori pelaksanaan, ya. Jadi sudah 26% ya. Meskipun secara relate baru 8, tapi karena sistem seperti itu, kita bisa isi pelaksanaan saja supaya kita bisa klaim realisasinya di Januari sudah terlaksana satu layanan. Kita bisa klik ini karena sudah di atas 25% dan status pelaksanaan, berarti kita sudah bisa klaim sudah dimanfaatkan ya, supaya statusnya berubah ya. Setelah itu kita simpan. Nah, sehingga dia sudah tersimpan seperti ini ya. Meskipun di sini secara real itu baru 26 ya. Sini manfaatnya sudah. Kemudian kita coba isi lagi di bulan Februari dan Maret ya. Untuk bulan Februari sampai Maret itu kemudian kita tetap isi 26 ya, karena sebenarnya di sini baru 17, sini 25. Nah, supaya bisa diklaim layanannya satu di awal bulan atau di awal tahun di Januari. Kita coba isi Februari dan Maret. Kita contohkan lagi satu untuk Januari, seperti ini. Nah, di sini karena tadi di bulan Januari kita sudah klaim satu, maka di sini untuk selanjutnya itu menjadi norm ya. Dari Februari sampai Desember nanti kita selamanya mengisi norm karena kita sudah klaim satu layanan di bulan Januari. Kemudian di sini statusnya sudah pasti mengikuti di bulan Januari karena kita sudah memilih memanfaatkan. Untuk realisasi anggarannya yang aktif dalam belanja pegawai, kita klik lagi dan kita cari datanya di realisasi bulan Februari. Nah, ini yang tadi kita input di bulan bulan Januari sebesar ini ya, kita input sebelumnya. Selanjutnya kita lihat data di Februari. Nah, data di Februari seperti ini ya untuk gaji. Nah, ada periode ini, artinya periode ini adalah khusus yang cair di bulan Februari. Kalau yang sampai periode ini artinya kumulatif dari Januari sampai Februari. Nah, kita bisa mengisi, pilihannya ada dua ya. Untuk ini kita coba mengisi di kumulatif, karena tadi kita sudah contohkan di parsial. Untuk kumulatif, kita pilih di periode sampai dengan periode kita pilih yang ini ya. Kita copy, lalu kita masukkan di sini di parsial kumulatif. Nanti akan otomatis terisi untuk parsialnya. Ya, seperti ini ya. Kumulatif kita isi, parsialnya otomatis terisi, itu akan sama nilainya yang ada di Excel parsial. Ya, sama dengan ini kan. Oke, seperti itu. Setelah kita klik simpan, sudah muncul.
belanja pegawai khusus di bulan Februari. Untuk kategorinya sebenarnya ini masih eh, 8,3 berarti 16,6%. Tapi karena kita sudah pilih di Januari kategorinya pelaksanaan, maka tetap akan berada di pelaksanaan dan kita pilih sesuai tetap 26% ya. Karena belum sampai 26% sebenarnya masih 16,6, 8,33 Januari dan 8,33% di Februari. Jadi 16,66%. Tapi karena aplikasi belum mengakomodir itu, maka kita tetap pilih di bagian pelaksanaan dengan 26% ya. Oke, sama tadi keterangannya ya. Gaji dan tunjangan dibayarkan setiap bulan. Seperti itu. Kita masukkan lagi. Dibayarkan setiap bulan. Oke. Kemudian kendalanya tidak ada. Kita pilih lagi. Kita tulis tidak ada permasalahan. Oke. Kemudian kita klik simpan ya. Jika ada bukti dukung, silakan tambahkan terlebih dahulu. Klik simpan. Lihat di bawah. Oke, sudah terisi untuk bulan Februarinya. Nah, di sini kita lihat komponennya satu untuk eh, bulan-bulan selanjutnya akan nol ya. Di sini nilai totalnya akan satu sama dengan di sini nanti. Ya, tidak boleh lebih dari komponen satu layanan. Oke, ini persenannya masih sama ya nanti sampai Maret. Untuk rilis anggarannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi Maret. Oke, Maret sudah terisi ya. Nah, di sini kita lihat status rasanya masih kumulatif 26% karena kita mengikuti dari sistem. Kemudian rilis anggarannya seperti ini. Selanjutnya setelah mengisi, kita bisa klik di sini, tutup ya. Nah, 3941, coba kita refresh dulu. Saya di komponen. Nah, kita sudah lihat di sini untuk 3941 001 itu sudah ada pelaksanaannya, sudah ada isinya, sudah terisi Januari sampai dengan Maret ya. Selanjutnya kita mengisi lagi untuk komponen 002. Sama seperti tadi 001 dan setelah mengisi komponen 002 di 3941 ya, lanjut lagi ke 3941 EBD, KRO EBD. Ya, kalau ini eh, KRO EB ya, jadi setiap level komponen itu mesti diisi sampai selesai ya. Jadi selanjutnya teman-teman bisa melihat panduan di atas tadi sama semua caranya. Datanya sisa dikombin dari Sakti dan dari PPK yang ada di Excel ya. Selanjutnya kita isi setiap komponen yang ada sampai selesai. Setelah semua terisi, ditandai dengan centang warna hijau seperti ini ya. Sampai Maret, semua sudah centang hijau berarti semua sudah terisi untuk komponennya. Selanjutnya kita akan mengisi rincian outputnya RO Satker. Ya, kita klik di rincian output Satker. Nah, di sini terlihat untuk komponen-komponennya ini sudah ada realisasinya, persenannya, kemudian anggarannya juga sudah ada. Nah, ini untuk kategori RO-nya Januari, Februari, Maret belum ada. Nah, ini yang akan kita isi. Kita coba klik satu di 3941. Nah, di sini ada dua KRO ya. Kita lihat yang pertama, EBA. EBA itu ada satu RO-nya yaitu 994. Kita coba klik lagi. Nah, di sini.
ini targetnya ada dua ya, dua layanan seperti yang kita isi tadi, yaitu gaji dan layanan perkantoran. Untuk di Januari kita coba cek di sini. Nah, di sini di Januari itu sudah berapa tercapai ya. Nah, di sini karena dia masih layanan, tadi targetnya dua, berarti kita untuk layanan kita bisa klaim di awal di bulan Januari. Jadi untuk layanan kita bisa masukkan langsung ke semua dua layanan. Ya. Jadi ini realisasinya meskipun mulai 100%, tetapi layanannya sudah berjalan sehingga sudah bisa diklaim bahwa sudah tercapai di Januari karena dia bersifat kontinuitas ya sampai Desember itu layanan. Setelah itu kita masuk simpan. Nah, maka di sini sudah muncul fisiknya sudah realisasi 2 ya. Untuk realisasinya sebesar ini. Kita lagi isi di bulan Februari. Untuk Februari kita isi 0 kita sudah diklaim di Januari 2. Jadi sampai dengan Desember kita selalu isi dengan 0. Simpan. Nah, seperti ini ya. Untuk Maret lagi kita isi lagi 0 karena dia sudah diklaim di Januari, simpan. Nah, maka setelah diisi RO-nya, maka nilai realisasi yang telah kita input di komponen akan terakumulasi di sini. Ya. Selanjutnya setelah diisi untuk 3941 tadi, kita tutup lagi seperti ini, salah satunya ya. Nah, untuk RO 994 sudah selesai. Kemudian kita isi lagi di RO EBD 3941. Di sini ada 3 RO. Kita isi masing-masing sama seperti yang di atas. Kita contohkan satu lagi seperti ini. Ini adalah layanan perencanaan ya. Kita bisa lihat di sini layanan perencanaan dan penganggaran. Kita isi targetnya satu dokumen. Nah, untuk dokumen ini di Januari belum bisa diklaim karena belum selesai. Untuk perencanaan itu dokumennya dianggap jadi setelah terisi semua ya seperti ini. Januari, Februari, Maret triwulan 1 semua sudah terisi RO-nya disertai dengan centang biru. Maka kita bisa mencetak laporan bisa per komponen bulanan atau triwulan, bisa pun berdasarkan RO Satker ya. Nah, itu tergantung kebutuhan mau pilih yang mana. Setelah semua diisi, bisa kita kembali ke beranda. Nah, di beranda ini tadi tidak berwarna ya. Setelah diisi, dia akan berwarna menyesuaikan dengan progres pengisian dan pelaksanaan serap anggaran juga sudah terisi. Nah, ini centang biru untuk menandakan bahwa sudah komplit di dalam pengisian. Januari, Februari, Maret komponen, demikian pula dengan RO-nya sudah komplit centang biru. Jika belum selesai semua, maka di sini belum centang biru dan di bawahnya menunjukkan angka persentase, tentang 100% kalau belum selesai. Jadi kalau sudah centang biru dan sudah 100%, artinya pengisian data telah lengkap. Demikian cara pengisian EON Pepenas ya. Semoga bermanfaat. Pengisiannya cukup mudah, cuma sumber datanya yang agak ribet. Jadi silakan disiapkan terlebih dahulu realisasi anggaran dari Sakti dan realisasi fisik output dari PPK. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.